Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu kenegaraan tentunya yang sedang menjadi pembicaraan publik. Nah, mungkin episode kali ini adalah episode yang sangat istimewa karena ini adalah menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, seperti biasa kita bersama lagi dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Nah, untuk edisi istimewa ini kami ingin membahas beberapa isu tentunya ya. Karena sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Tentunya ada beberapa hal yang mestinya perlu dievaluasi, dilanjutkan, ataupun ada satu pemikiran ke depan yang tentunya untuk demi kemajuan dan kebersamaan, kesatuan seluruh anak bangsa. Nah, untuk pertama kali mungkin Pak Tri Tamtomo bisa menyampaikan beberapa pendahuluan Pak terkait Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Tapi apakah kalau publik melihat kita sudah merdeka tapi kita tidak bebas. Kita sudah merdeka tapi kita masih miskin. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Pak Tri kepada pemirsa terkait dengan kondisi bangsa ini, dan mungkin juga ada masukan untuk bangsa ini ke depan dengan momen 17 Agustus ini kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak sebagai pendahuluan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Dan sebelum masuk pada persoalan inti, saya ingin menyampaikan pada kondisi hari ini memang tampilan beda, tampilan lain karena tinggal beberapa hari ke depan kita akan memperingati 79 tahun Republik Indonesia. Ya. Nah, kenapa saya menggunakan atribut ini? Saya selaku rakyat jadi tentara 34 tahun pensiun, kemudian saya kembali pada rakyat. Nah, tentunya setelah kembali ke rakyat, posisi saya diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yaitu tentang PSDN untuk pertahanan negara. Ya. Posisi saya selaku veteran pembela ada di komponen pendukung. Ya. Manakala Republik mendapat ancaman, nah ini komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung bersama-sama berbuat. Nah, yang kedua, sebelum masuk pada persoalan inti, saya mengucapkan sukses pada tim Olimpiade beberapa waktu yang lalu yang telah mengangkat nama bangsa ke ASEAN terdunia. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat bahwa beberapa hari yang lalu kirap pergeseran bendera duplikat merah putih dan teks proklamasi telah sampai di IKN. Namun dari perjalanan ini semua, kita tidak boleh lepas dari dinamika perkembangan lingkungan strategik. Nah, baru kita melihat setelah IKN, Presiden kemarin memerintahkan kepada pejabat pembantu-pembantunya untuk melakukan rapat terbatas pertama. Beliau jelas-jelas menyampaikan bahwa ibu kota negara telah dibangun. Kemudian kesemuanya belum sempurna, tolong diingat di sini. Namun di dalam perjalanannya yang membuat masyarakat, warga masyarakat ini menjadi mual jengak karena ada pembantu-pembantu presiden di tengah-tengah gatrah kehidupan yang 9, ada yang belum mencapai titik yang diharapkan, sudah ada omongan-omongan yang tidak mendidik. Justru colometan inti menyakiti perasaan hati rakyat dan bangsa Indonesia. Justru yang mengucapkan ini adalah bukan untuk pertama kali, beberapa kali. Bahwa dia selaku pejabat harus mengabdi pada rakyat, tapi seakan-akan menantang rakyat. Ini menjadi keprihatinan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti di era 08 model-model beginian, orang-orang yang carmuk, ini jangan ada lagi. Nah, kondisi ini membuat masyarakat menjadi galau. Ya. Kenapa jadi galau?
Yang pertama, gagasan kegiatan yang dirancang oleh Kabinet Indonesia Maju selama 2 periode ini belum mencapai sasaran yang diharapkan. Walaupun sudah ada kemajuan di beberapa sektor. Nah, ini kenapa terjadi? Karena mungkin kurang fokus. Kemudian yang kedua, kita lihat pajak meningkat, lapangan pekerjaan, pengangguran, sembako dan lain sebagainya merayap naik ke atas sampai dengan nilai tukar rupiah. Ini dinamika yang terjadi. Yang kedua, arah perjuangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan kabinetnya untuk merebut 3 pilar, 3 lapangan yang utama, stabilitas politik, ekonomi, dan AB belum seperti yang diharapkan. Justru terlihat acak adul. Terkesan acak adul. Justru yang menanjak KKN dan ABS. Kemudian yang ketiga, pejabat lupa bahwa dia duduk di posisi itu adalah sebagai pejabat negara yang dibungkus oleh Undang-Undang ASN. Di situ ada kewajiban bahwa pejabat negara adalah selaku perekat pemersatu bangsa. Tapi apa yang kita lihat, ucap kata kadang-kadang Slonong Boy justru membuat orang sakit hati. Kemudian ketaatan pada peraturan perundang-undangan sendiri diabaikan. Kemudian terbebas dari KKN juga, emang gue pikirin. Nah, ini kondisi yang dilihat secara kasat mata sehingga menjadi pembicaraan dimanapun, apalagi menjelang 2 bulan ke depan pergantian tampuk pimpinan nasional. Kemudian amanah yang termaktub di dalam Undang-Undang 45 pasal 33 belum semuanya membumi dan dirasakan oleh masyarakat. Ini fakta. Sekolah miring, gedung sekolah nggak jelas, listrik juga masih ada belum, walaupun kan sudah masuk ke desa. Tapi tolong secara arif kita harus mau menyatakan yang benar itu benar, yang kurang itu benar. Jangan dibiayai keberhasilan. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian upaya pekerjaan kegiatan yang dilakukan oleh Kabinet Indonesia Maju ini sudah cukup bagus. Namun di 3 lapangan yang memang masih ada hole-hole tertentu, justru ini untuk menjawab ketahanan nasional kita supaya mantap. Tapi apa yang kita lihat, ketahanan nasional kita ini kalau dihadapkan pada ancaman gangguan hambatan tantangan masih belum membuat satu gambaran yang menggembirakan. Oleh karena itu, dari apa yang saya sampaikan sebagai pembuka tadi, berkaca dari itu semua, saya coba memberikan saran. Siapapun dia yang berkesempatan duduk di pemerintahan dengan status ASN atau P3K, baik sekarang maupun pemerintahan yang akan datang, saudara adalah among rakyat. Saudara adalah pesuruh rakyat. Saudara wajib melaksanakan amanah dan mandat rakyat dan harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsanya. Ingat, Anda bukan sebagai kasta tertentu yang istimewa, yang keberadaannya di atas rakyat. Pahami isi butir Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Setiap warga negara dalam kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya absolut. Demikian, selesai. Ya. Tadi satu hal yang menarik di sini ya, bahwa Pak Tri telah menyampaikan pandangan dan mungkin itu yang muncul yang terlihat saat ini adalah kondisi bangsa ini, terutama rakyat ya. Tadi Pak Tri sampaikan harga-harga kebutuhan pokok menaik, terus juga tingkat pengangguran semakin tinggi itu. Nah, kondisi ini Pak Tri tadi sebut ini kondisi yang sebenarnya acak adul. Tapi di sisi yang lain, pejabat-pejabat yang ada saat ini itu tadi Pak Tri juga sebutkan bahwa banyak pejabat yang ABS. Nah, ini terkait hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Pak. Ada beberapa hal yang kalau kita bandingkan bahwa ada satu niat ya, rencana besar bahwa nanti
HUT RI ke-79 yang akan dirayakan di 2 tempat, IKN dan juga di Jakarta, itu ada beberapa pejabat yang memang menyampaikan satu hal yang sangat menyakiti hati rakyat dalam kondisi rakyat serba keterbatasan. Yang muncul sekarang adalah masalah biaya yang digunakan dalam HUT RI ke-79 terutama di IKN. Nah, ada satu pejabat tinggi negara yang menyatakan bahwa untuk merayakan HUT RI ke-79 ini satu hal yang biasa, pengeluaran itu lumayan besar. Kalau Menteri Keuangan kan bilang 78 miliar. Nah, pejabat ini menyatakan bahwa untuk sesuatu perayaan HUT RI yang seperti ini itu terlalu nggak mahal, itu tuh murah sebenarnya. Itu salah satu pejabat. Pejabat yang lain kembali juga menyampaikan bahwa ada satu hal sehingga menjadi satu alasan bahwa ibu kota harus pindah ke IKN. Salah satunya adalah bahwa istana Bogor ataupun istana negara yang ada di Jakarta itu masih ada bau-bau kolonial. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, ini tipe-tipe pejabat yang seperti ini. Kalau Pak Tri tadi di awal bilang banyak pejabat yang ABS. Apakah ini tidak memperhatikan setiap ucapan ataupun tindakan, tidak memperhatikan kondisi rakyat saat ini? Ini pejabat-pejabat yang kebetulan dekat dengan presiden. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Justru beliau harus paham. Kurang 2 bulan dari sekarang akan ada pergeseran taku pimpinan. Ya. Kita harapkan pergeseran ini soft landing. Ya. Dengan ucap kata yang disadari atau tidak, apakah ini dalam bentuk seloroh, kita tidak tahu. Ya. Tapi harusnya sebagai pejabat, sebelum mengeluarkan sesuatu statement perkataan, dia harus menilai apakah layak atau tidak layak, Ya. bermanfaat atau tidak. Nah, sekarang yang berkaitan dengan masalah anggaran penyelenggaraan HUT RI yang ke-79. Dari awal tadi disampaikan, ini sifatnya monumental. Ya. Dari mulai kemerdekaan 45 sampai sekarang baru ada pergeseran ibu kota. Ya. Yang saya berani jamin dan yakin kajian nggak dibikin. Karena kebetulan pada tahun awal itu saya ada di tim KKIP yang notabene ada di kotak kepresidenan. Ya. Nah, apalagi ada pernyataan yang disampaikan oleh pejabat itu. Ya. Bahwa untuk kemerdekaan mahal itu adalah hal yang biasa. Menurut saya ini kurang pas di situasi negara sedang prihatin dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan yang tidak menentu. Ini harus semuanya ada kehati-hatian dan perhitungan serta pertimbangan. Jangan beliau selaku pejabat yang bukan kali ini saja beliau mengucapkan seperti itu, seolah-olah beliau sebagai penguasa dengan model menunjukkan kekuasaannya menantang. Jangan pernah, karena untuk diingat duit yang dipakai, duit yang diambil dari pajak rakyat yang hari ini pajak juga 2 kali 3 kali lipat. Dan apakah tidak ada cara untuk menyampaikan secara soft? Nah, ini kan diingat yang kedua, acara HUT adalah acara seremonial dan sesaat. Ya. Tolong diingat, program kegiatan rakyat hari ini yang menyangkut dengan 9 gatra kehidupan masih ada hal yang bersifat yang harus mendapat perhatian. Bansos, Ya. Dalsakra, pengendalian kerusakan daerah yang masih banyak, ini masih menjadi prioritas. Tapi ini kok beliau menyampaikan seperti itu. Nah, ini nggak pas. Kemudian yang kedua, harusnya pejabat itu memberikan penjelasan yang sedikit menyejukkan dan bisa diterima akal sehat oleh masyarakat. TKP, tempat kegiatan perhelatan, ini ada di ujung sana untuk menuju ke tempat perayaan jaraknya jauh. Misalnya begitu, kalau jalan kaki nggak bisa, dibutuhkan ini. Tapi jangan kita berseloroh, nggak ada urusan. Emang duit elo,
Duit itu apa? Lo. Ini duit rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Olehnya untuk tertib acara, harus Bapak sampaikan secara hati, ini harus begitu. Perkara orang akan menerima atau tidak, tapi tidak membuat gonjang ganjing. Pernyataan Bapak itu seolah, nih, gua jagoan, hari ini gak ada jagoan. Sebentar lagi juga Anda akan turun tahta. Tolong ingat ini. Oleh karena itu, pernyataan kemerdekaan itu hal yang biasa. Gimana, Bu? Mahal itu biasa. Tolong, kalau Anda paham bahwa hari ini kita bukan merebut kemerdekaan dari penjajah, bukan. Kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan itu yang telah diperjuangkan mulai dari Pak Karno sampai dengan Pak Jokowi. Di dalamnya ada Pak Harto, ada MSP, ada Pak Gus. Ini berbuat banyak untuk Republik. Jadi jangan Anda lihat Pak Jokowi memberikan kursi kepada Anda langsung ngampulin Pak Jokowi. Salah. Salah. Kalau Anda bilang untuk merebut kemerdekaan itu mahal, betul. Karena di sini ada korban, harta, benda, nyawa, darah, dan air mata. Dan tolong, waktu di zaman kolonial dulu kita merebut kemerdekaan, ada begundal-begundal juga, ada pengkhianat yang kakinya 1000. Yang penting dia selamat dengan model KKU, kiri kanan oke. Nah hari ini harus tidak boleh seperti itu. Jangan, nih gua hari ini nggak ada di gua, nih kita. Kita semua bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Gaya nantang dan sok jagoan jangan pernah digunakan. Tolong, apalagi Bapak pernah jadi serdadu. Kalau pernah jadi serdadu, tolong ingat 11 azas kepemimpinan. Dari 11 itu ada ambek paramata, di situ ada geminastiti. Harusnya ini dihitung. Yang namanya ambek paramata harus mendahulukan yang mana yang lebih penting. Yang kedua, geminastiti. Pengeluaran apapun harus diperhitungkan. Nah ini yang jelas. Ambek paramata dengan geminastiti diabaikan. Yang penting Bapak dikipas dari bawah, mambul, nanti tinggal jatuh doang. Ingat 2 bulan ini, masih banyak hal-hal yang kita harus awasi dengan baik. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat dan sangat untuk jangan pernah kita lupa dalam kita ingin melakukan sesuatu yang bersifat strategis harus diawali dengan pembuatan kajian dalam bentuk tulisan atau telaan kementerian lembaga tiap-tiap bagian, bukan kajian ABS yang mengabaikan nilai ketupat kalau di tentara. Di dalam ada faktor tumpas dan cemenu, ini jangan ditinggalkan. Karena kalau saya lihat hari ini masih ada orang yang menepuk dada, tapi banyak pembantu presiden yang the best. Ini kan hanya oknum doang, yang genit. Ingat, jabatan bukan segalanya, dan akan ada ending. Demikian, selesai. Ya. Jadi terkait kesiapan perpindahan ibu kota negara ini kan memang sudah diatur dalam undang-undang tentang IKN dan juga ada perpres, ada percepatan pembangunan IKN. Nah ini ada satu target Pak, bahwa setelah peringatan 17 Agustus di IKN, ibu kota negara harus berpindah, artinya akan dipindahkan ASN dan mungkin juga TNI Polri ke IKN. Nah mungkin tadi Pak Tri sempat disinggung terkait kajian yang ABS nih. Nah apakah nanti IKN ini termasuk kajian yang tidak cermat ya, kalau bahasa kita tidak cermat bukan ABS. Nah apakah IKN nanti akan efisien menurut dari skala waktu yang sekarang ini dengan dipercepat setelah 17 Agustus peringatan pindah dan segera akan jalan di sana. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, karena kan tentunya ada kajian-kajian soal itu gitu kan. Apalagi kalau kita lihat di media banyak menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memungkinkan bahwa IKN itu
akan tertunda. Salah satunya ketiadaan investor ya. Kalau ada juga ada beberapa. Nah, apakah perpindahan nanti segera bisa dilakukan atau justru akan menunggu waktu yang akan lama untuk itu? Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Ini menarik lagi. Dengan setelah tanggal 17 Agustus, kemudian keluar perintah begitu timbang terima kepresidenan dari pejabat lama kepada pejabat baru, ini diharapkan IKN berfungsi total. Total ya. Kalau pengertian total berarti seluruh kementerian lembaga yang jumlahnya tadi 34 menjadi 40 amplek belak ada di situ semua. Sekarang yang penting ini semua sudah kadung, sudah terlanjur jadi. Tentu kita sebagai anak bangsa harus loyal. Yeah. Tetapi di dalam loyal itu kita harus mengkritisi mana hal-hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Tidak boleh gerasah gerusuh, nggak bisa gerasah gerusuh. Yeah. Karena yang akan digeser adalah manusia dengan perangkat khusus sampai dengan keluarga dan lain sebagainya. Yeah. Nah, kemudian di sini ada pernyataan yang disampaikan juga oleh pembantu presiden. Apakah ini berseloroh? Yeah. Apakah ini bercanda? Atau sekedar untuk memberikan dukungan bahwa Bapak Owi hebat, Bapak Owi paten, saya nggak ada lawan. Ini menyesatkan. Ini penyesatan. Oleh karena itu, Bapak harus coba flashback. Baca sejarah perjalanan bangsa ini. Bagaimana 45 sampai sekarang. Di situ kita pilih 45, 65, kemudian 74 sampai dengan 98, 2002 sampai dengan yang sekarang. Di era-era itu ada saat-saat kritis yang kondisi bangsa belum mapan, kita belum bisa memberikan sesuatu baik kepada kesehatan rakyat maupun sampai dengan pembinaan sarana prasarana pemerintahan. Ini harus dipahami dulu bahwa ada pernyataan bahwa ini adalah pembangunan yang dilakukan oleh anak bangsa. Anak kecil juga tahu, Pak, bahwa ini adalah karya nyata bangsa Indonesia. Kita bangga. Pak Nyoman di situ yang membuat orang bilang kayak kelawar, nggak usah dipikirin, Pak, nggak usah dipikirin. Yang penting ini monumental. Tapi Bapak jangan ngomong. Bapak seolah-olah mengabaikan bahwa ini produk kolonial harus kita sudah tinggalkan. Salah sampean. Pada waktu 45, 65, sampai 74, sampai 98, dinamika di dalam negeri itu masih goyang. Pak Jokowi aja nekat, jadilah itu IKN. Tapi sudah jadi, ya kita harus hormati ini semua. Tapi pernyataan saudara bahwa ini adalah peninggalan kolonial. Tolong Pak diingat, apakah peninggalan kolonial semuanya jelek? Terus Istana Tampak Siring, tarik Istana Cipanas, tarik sampai ke Bogor, tarik sampai Jakarta. Ini mau dikemanain, Pak? Kan tempo hari sudah ada pembicaraan. Kenapa kita tidak berkiblat melihat seperti di Myanmar, Napi tahu sampai dengan Rangun. Mana pusat pemerintahan, mana ibu kota. Kemudian kita lihat Putrajaya dan Kuala Lumpur seperti itu. Nah, kalau Bapak bilang ini kolonial, Bapak juga kan mantan sordadu, Pak. Itu saudara, mantan sordadu. Nah, mantan sordadu kita sampai ini jadi the beken, the best. Kita ini adalah cikal bakalnya dulu dari peta produk Jepang. Iya. Kenil produk Belanda. Belanda. Breda sekolah lanjutan perguruan
ada di Belanda. Apakah jelas? Hari ini jadilah kita-kita ini, sampai kita mantan semua. Itu adalah produk pendidikan dulu. Kalau dibilang ini produk kolonial, Pak, seolah-olah kolonial ini, penjajah ini jelek semuanya, Pak. Ada yang ditinggalkan baik, sisi yang buruknya juga kita nggak usah pakai. Nah, oleh karena itu saya mohon pada Bapak, hati-hati dalam berucap. Kemudian yang kedua, saya ingatkan Pak, bahwa Bapak sebagai pembantu presiden, apapun yang Bapak sampaikan adalah sebagai guru, digugu dan ditiru. Tapi justru Bapak menyampaikan yang menimbulkan kebencian di rakyat. Jangan kita minta tentang serdadu, kita hebat. Tolong lihat Pak, Bangladesh. Tolong junta militer di Myanmar seperti apa Pak. Tolong Bapak lihat di Bolivia seperti apa Pak. Maupun di Afrika, Jazirah Afrika, negara itu. Yang nih hebat Pak. Rakyat yang dilawan dengan kekuatan Pak. Isi perut dan otaknya dengan benar. Tuh. Jadi jangan Bapak menyampaikan sesuatu yang menimbulkan dikotomi. Tolong selamatkan bulan Oktober pergeseran tampuk pimpinan ini smooth. Kemudian saya ingatkan juga yang ketiga, saya bangga kepada Menteri Muda dalam mengambil tampuk pimpinan. Saya akan gebuk mafia tanah. Hormat, bangga dengan Bapak. Hormat, bangga dengan Bapak. Apakah ini menurut saya baik? Menurut saya ini baik dan setuju. Baik dan setuju bukan berarti kita amin. Apakah sistem yang untuk mengebuk ini sudah ditata atau belum? Terus mekanisme seperti apa? Apakah akan Bapak jalan sendiri? Ora iso. Ini harus terpadu, interdep. Karena ingat, sistem pemerintahan kita ini dari pusat sampai daerah. Strukturnya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, desa. Ini harus satu sistem, gitu dibuka semua jalan. Ini harus ditata. Jangan keburu-buru, gebuk. Karena ini Pak, Bapak harus mengidentifikasi hari ini yang punya tanah beneran jadi dipermasalahkan, yang abal-abal didukung. Artinya elemen-elemen di pusat sampai ini harus ditata menjadi satu konsep yang jelas Pak. Nah ini nggak mudah, kita dukung Pak. Karena mafia, kemudian si broker, kerah putih, pendukung-pendukung yang ada oknum di kementerian lembaga tertentu, ini juga mesti ditata. Reward and punishment harus ditegakkan Pak. Jangan kita slogan mercusuar, kepu, keger. Tapi ini harus ditata. Nah oleh karena itu, saya hormat dengan Bapak. Bapak punya keberanian, tapi keberanian ini harus ditata. Kenapa demikian? Karena struktur pemerintahan kita belum mempunyai napas yang sama dari desa sampai ke provinsi. Belum punya napas yang sama seide. Di sini masih ada oknum. Saya bilang oknum. Kebanyakan sudah bagus, masih ada oknum. Tapi ini memengaruhi sistem. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak, tolong seperti slogan judi online, babat. Babatnya pakai apa Pak? Traktor. Nggak bisa. Karena M5 itu sudah dari zaman nenek moyang kita sudah ada Pak. Monimo itu sudah ada. Mador, minum, mabuk, main, itu udah ada. Nah sekarang bagaimana ditatanya ini secara terintegrasi. Nggak bisa slogan, nih gue, enggak. Di ketawinan kecil Pak. Judi koprok, judi beating, Bapak bisa berantas? Enggak Pak. Nah ini harus dari struktur pemerintahan desa sampai atas itu harus satu. Nah oleh karena itu, saya hormat Bapak punya greget, lanjutkan. Kemudian dalam greget ini, Bapak jangan lupa pakai poek.
planningnya kayak apa, organisasinya apa, kontrolnya seperti apa. Ini Pak. Kemudian ingat, masalah tanah dengan judi sudah menggurita. Ini nggak bisa setahun 2 tahun Pak. Harus sistem ini dibangun dari sekarang Pak. Makanya nanti Pak Prabowo datang duduk di situ. Ini tolong Pak, menjadi PR Bapak yang berat. Ini dari kami. Demikian. Ya, menarik ya. Mungkin ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama sebagai anak bangsa, sebagai sebuah urun rembuk ya. Ini kan kalau kita bicara IKN ini kan proses transisi ya dari ibu kota yang berpindah, transisi ibu kota yang berpindah. Di sisi lain kalau kita lihat jabatan Pak Jokowi akan berakhir di 20 Oktober Pak. Tentu ini juga ada proses transisi tentunya. Nah, tadi Pak Tri sampaikan sebisa mungkin proses perpindahan atau transisi ini soft landing, Pak ya. Nah, satu upaya yang mungkin sudah disampaikan oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo dalam hal ini, adalah akan dibentuk semacam presidensial club ya, mungkin semacam Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau sekarang ini kan ada One Team Press. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Ini kan tentunya untuk struktur ataupun organ pemerintahan presiden terpilih ini tentunya akan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait rencana pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden atau apapun namanya, karena di sisi yang lain juga ada usulan untuk menghidupkan kembali DPA. Meskipun itu perlu dengan amandemen Undang-Undang Dasar Pak ya. Nah, sejauh mana Pak efektivitas badan atau lembaga ini nanti kalau itu memang dibentuk? Apakah ini akan bisa menyelaraskan proses transisi ini menjadi lebih mulus atau soft landing, dan sehingga tercipta sebuah pemerintahan yang lebih aman, artinya tidak terjadi pergesekan dengan pihak-pihak yang lain? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ini menarik lagi. Beliau menyampaikan ini pas. Kurang lebih 2 bulan dari sekarang akan terjadi serah terima tapuk pimpin negara dari Pak Jokowi kepada Bapak 08. Tentunya kita berharap dan masyarakat bertanya, mudah-mudahan Pak Prabowo mampu memberikan harapan sesuai dengan apa yang disampaikan selama kampanye. Harapan rakyat besar sama Bapak. Nah, tentunya untuk menghadapi ini, kesiapan Bapak seperti apa? Sebelum nanti menyangkut dengan apa yang perlu nggak dibentuk wadah untuk mantan-mantan tadi. Nah, yang pertama, tentu 08 sebagai mantan prajurit yang sudah teruji, pasti profesi dokter sekalipun, profesi hukum sekalipun, yang memang punya idealisme yang tinggi, pasti dia adalah seorang patriot dan pejuang bangsa. Pasti, bukan hanya tentara. Kalau dia sebagai patriot, pejuang, pasti dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena manusia tidak sempurna. Tapi yang penting, dia mesti memiliki juang semangat bosido, semangat pantang menyerah untuk membangun bangsa ini. Pasti ada di dalam hatinya. Dan saya yakin bahwa beliau sudah punya konsep. Apalagi berulang kali Bapak Presiden Pak Jokowi, Ibu Menteri Keuangan maupun pembantu Presiden Menko sudah sering mengingatkan bahwa menjelang sampai dengan Bapak memegang tampuk pimpinan, kondisi bangsa diakibatkan dengan dinamika perkembangan tidak ringan. Akan penuh dengan duri dan onak. Tentu beliau sudah mempersiapkan kuda-kuda. Tinggal kuda-kudanya ini mantap atau kagak. Nah, kita yang kedua, kalau kita sebagai mantan prajurit, karena beliau adalah mantan prajurit, sebelum timbang terima dari pejabat lama, pasti beliau sudah disuguhi dengan buku tebal.
yang namanya memorandum timbang terima. Isinya adalah selama sekian tahun apa yang dikerjakan, hambatannya apa, hasilnya apa. Pasti beliau sudah mengevaluasi itu tulisan dan juga sudah mengevaluasi melalui kasat mata di lapangan dan juga melalui staf khusus yang mungkin terlibat langsung nanti dalam pengambilan keputusan. Nah, tentu di dalam memorandum tadi banyak hal-hal yang beliau akan simak. Kemudian dari simak tadi, beliau pasti akan menentukan sikap bagaimana yang terbaik. Karena ingat, waktu beliau campaign, beliau nyampaikan, kita harus kuat dan harus menjadi cermin bagi negara lain. Tentunya untuk ini, beliau harus punya skala prioritas. 3 lapangan harus direbut dulu, kata Pak Karno dulu seperti itu. Di awal Pak Harto sudah melakukan itu. Lapangan sederhana, lapangan ekonomi politik yang akan berjalan kuat. Tapi yang kita lihat hari ini, belum seluruhnya mantap. Belum seluruhnya mantap. Kalau 3 pilar ini becek, otomatis akan mempengaruhi tahanan nasional. Nah ini mudah-mudahan pembantu-pembantu beliau ini harus paham. Oleh karena itu harapan kita, kabinet harus diisi oleh personal yang mumpuni dengan prinsip the right man on the right place, bukan model-model ABS. Kalau ada model begini jangan dipakai Pak, singkirin. Dan kemudian Bapak jangan pernah tergiur dengan bujuk rayu orang yang di depan Bapak menghadap, Pak, saya setia sama Bapak. Setia, kan tolong. Politik tidak ada yang abadi. Yang abadi kepentingan. Gitu capek, set. Ingat, zaman Pak Harto, di kampung, di desa, semua mengharapkan Bapak jadi. Dikipas tuh, selesai. Nah, tolong kesetiaan itu harus diukur dari mata, hati, pikiran, dan kata dengan konsep. Karena kesetiaan itu adalah teguh dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, Bapak harus lihat itu. Bunga dengan kata, Pak, saya setia sama Bapak. Bapak malah gombat. Kalau banyak model-model seperti ini, jadi Bapak harus hati-hati. Nah, oleh karena itu, apalagi ada iming-iming, ada isu, ada rumors yang dikembangkan bahwa mantan-mantan itu nanti akan diwadahi dapat mainan sebagai one hat Dewan Penasehat. Ini tolong didorong-dorong seperti ini, tinggal lihat asas manfaat atau mudarat. Karena tolong Bapak nanti duduk, Bapak pasti Bapak akan mengeluarkan peraturan presiden tentang organisasi Kementerian Negara. Bapak sudah punya 40. Itu pasti diisi orang-orang yang memang paten, Pak. Nah ini Pak, ini akan menjadi pembantu Bapak yang melekat. Apakah Bapak nanti mau tetap Watimpers ada? Kalau Watimpers hari ini maupun KSP ada, optimal nggak sih Pak? Maaf, sudah optimal belum? Ya menurut saya sudah optimal, tapi belum kena sasaran. Nah tolong, yang duduk di situ jangan tersinggung dengan saya omong. Faktanya demikian. Ini tolong, tentu kalau ini diwadahi, jangan sampai ngerecokin cara bertindak Bapak, karena Bapak sudah dibantu oleh 40 yang dikeluarkan di dalam Perpres nanti tentang organisasi Kementerian Negara. Bapak percaya dengan orang-orang itu semua. Pasti orang itu adalah orang yang punya anak muda, setengah tua, yang tua sekalipun, kalau dia expert, masukin Pak. Tapi jangan yang topo, udah tua, opong, pikun, ongah-ongah, nggak kena, malah ngerecokin Bapak, Pak. Ini tolong. Oleh karena itu, tolong, menjelang pengakhiran, ingat dulu zamannya Ibu Mega.
menjelang pengakhiran, pembantu beliau selonong boy motong ibu untuk untuk masuk menjadi calon pemimpin. Jangan lupa Pak, pada jas merah. Karena apa Pak? Bapak harus hitung kalau beliau itu diwadahi di dalam, karena beliau itu punya anak, punya keponakan yang memang sekarang ini sudah duduk di situ. Nanti ada konotasi dari masyarakat, ya lu mau ngegolin anak lu mau ngegolin ponakan lo. Nah ini Pak, yang nanti mau didorong-dorong juga tahu diri. Bapak juga harus jangan sampai Pak melihara macan di rumah sendiri Pak. Tolong jas merah, tolong dipegang. Mono ya mono, nanging ojo mono Pak. Demikian selesai. Iya, menarik sekali yang disampaikan Pak Tri ya. Artinya ada beberapa masukan tentunya untuk pemerintahan yang baru terkait juga penyusunan kabinet tadi Pak ya. Jangan ada yang kabinet APS dan juga jangan percaya pada janji setia dan yang lain-lain. Nah, mungkin ada satu hal Pak terkait pemerintahan ini ke depan yang mesti bisa diselesaikan tentunya dengan suatu penanganan dan kebijakan yang baik dan terintegrasi, yaitu masalah Papua Pak. OPM sampai hari ini semua media menyatakan dalam tajuknya bahwa kasus OPM belum selesai. Bahkan yang terakhir terjadi penembakan pilot helikopter dari Selandia Baru. Sedangkan pilot dari Selandia Baru sebelumnya yang ditawan belum dibebaskan. Bahkan rencana mau dibebaskan karena insiden ini sehingga dibatalkan pembebasannya. Nah, mungkin untuk isu-isu di Papua ini akan menjadi PR bagi pemerintahan selanjutnya karena semua media menyatakan bahwa kasus di Papua sampai hari ini belum terselesaikan dengan baik. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Ini menarik lagi. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari pengarah acara, saya ingin menambahkan sedikit tentang kalau keinginan Presiden Jokowi bahwa setelah IKN jadi harus diisi. Tentu tolong bahwa ini adalah bukan pemindahan skala kecil. Ya. Ini adalah pemindahan skala besar yang melibatkan orang sampai barang, sampai keluarga, sampai dengan fasum fasos. Ini harus siap. Tentunya kita hormat dengan Pak Jokowi. Jujur belum menyampaikan. Ini semua belum selesai secara utuh, tapi dalam proses. Nah, menurut kami sebagai prajurit, kalau kita belajar dari sekolahan, pernah sus komandan batalion, sus komandan korem, kemudian seskoat, seskogab, sampai dengan Lemanas. Kalau kondisi belum jadi, kita ingat pada pelajaran Gladi Posko 1 maupun Gladi Posko 2. Karena di dalam pergeseran itu ada eselon 1, eselon 2, eselon 3. Maksudnya eselon pembinaan. Eselon 1 pimpinan dengan beberapa staf, dengan pembantu dari staf lain. Tujuannya untuk menyiapkan tempat baru. Kemudian eselon 2, unsur pelaksana sebagian masuk. Baru eselon 3 adalah wakil dengan perangkat sisa semuanya berangkat. Tentu ini harus diperhitungkan. 40 kementerian lembaga loh Pak. Ya. Yeah. Ada yang jalan darat, ada yang jalan laut, ada yang lewat jembatan udara. Berapa APBN yang harus digunakan? Tentunya di sini harus eselonisasi ini dihitung dengan cermat, dengan baik. Nggak bisa setahun 2 tahun. Yang tadi disampaikan pembicara, ini 5-10 tahun baru akan running well. Well informed, well and well organized. Ya. Ini harus disiapkan, nggak bisa setahun. Pakai perintah, pokoknya Pak, yang Bapak pindah itu tentara, pegawai negeri sipil, apakah SNPP 3 Kak? Dengan keluarganya. Kalau ada pembangkangan, Bapak mau bisa.
Anak bini dipindahin ke sana, sekolah nggak ada, rumah nggak ada, suruh pasang tenda. Belajar di bawah pohon, bukan zaman kolonial dulu Pak. Yang Bapak tadi sebutin, bantu presiden, bukan zaman begitu lagi Pak. Udah zaman merdeka. Kemerdekaan itu harus disiapkan. Begitu pergantian, orang yang datang sudah nyaman dan siap kerja. Bukan datang ngeluh, tupoksi akan gagal. Eselonisasi itu jadi penting, penganggaran siap. Tolong ini dihitung hati-hati dan cermat. Oleh karena itu, sambil menunggu kesiapan utuh di IKN, tetap berdayakan Istana Merdeka sebagai pusat pemerintahan. Sambil menunggu ini total. Menurut saya, begitu nanti sudah semuanya siap, baru berdoleso masuk. Siap, gerak, selesai. Keinginan Pak Jokowi dapat. Masyarakat melihat semua jalan, semuanya smooth, aman, nyaman, terkendali, sukses. Itu yang kita harapkan. Nah, sekarang kok persoalan di wilayah nasional yang paling ujung timur sampai hari ini masih rewel. Ini masih rewel. Kemudian masih rewel, dan terakhir ada pernyataan, saya akan bebaskan. Ujuk-ujuk di Oksibil, jeger, lewat. Warga negara yang sama. Pak, ini prestis negara dipertanggungjawabkan di sini Pak. Sudah tahunan loh Pak. Yang disandra juga hampir setahun Pak. Kehormatan harga diri bangsa di mana Pak? Satu pihak di sana jegar-jeger, di sini hampir tiap minggu UKP. Ini gimana sih Pak? Gimana Pak? Undang-Undang 34 2004 jelas. Fungsi dengan tupok TNI jelas. Undang-Undang nomor 2 2002 tentang Polri, tupoknya juga jelas. Kemdagri jelas. Nah, kalau sampai hari ini masih kayak buntet di sana, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Nah, tinggal pertanyaan, yang salah siapa? Mau tentara polisi sama perangkat Pemda? Nehi. Kalau yang nyebut, saya kan sudah keluarkan perintah, semua saya serahkan, berarti lo on. Berarti lo on. Waslak giat perlu dilakukan oleh pembantu-pembantu presiden. Karena persoalan di sana bukan persoalan biasa yang harus dikerjakan oleh alat kelengkapan biasa. Diselesaikan harus dengan alat kelengkapan khusus. Yang punya siapa? TNI sama Polri. Tapi nggak bisa dua-duanya gerabak gerubuk jalan bering sejalan. Enggak. Nah, artinya di sini ada pembiaran dari negara. Jujur. Kenapa saya bilang ada pembiaran dari negara? Tolong pembantu presiden sampai dengan aparat keamanan, sampai rakyat harus melihat ini secara jernih. Satu, kenapa saya bilang salah negara? Yang pertama, kenapa tidak selesai? Ada persoalan fundamental yang dihadapi oleh aparat keamanan. Satu, sebutan terhadap orang-orang itu menurut hukum humaniter. Satu. Kemudian melihat konvensi atau hukum gabungan Jenewa, Den Haag. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian Undang-Undang keadaan bahaya, Undang-Undang Pemda sampai peraturan pemerintah tentang mekanisme permintaan bantuan militer. Itu sudah jelas bahwa hari ini, mohon maaf, yang punya kompetensi di sini
ada 6 lembaga. Ada 6 lembaga. Yang pertama, BIN selaku LKN. Apa yang kita lihat? Intelijen melakukan operasi masing-masing. Bapak mau mana saya masih silakan. Oke, kita akan tunjuk itu. Yang kedua, situasinya berdasarkan 6 undang-undang yang saya bilang tadi dengan peraturan pemerintah. Kondisi dan penanganan ini pemerintah di daerah tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar karena ada gangguan tadi. Terus berturut ke atas. Nah, jelas dari undang-undang itu menyatakan bahwa di situ ada pemberontakan bersenjata identik dengan OPM. Ya. Karena dia terorganisir, punya seragam, punya tujuan, dilengkapi senjata, dan punya bendera, dan lain-lain. Yang jelas melawan kebijakan dari pemerintah yang sah, yaitu Republik Indonesia. Kok masih ada yang bilang OPM, kemudian ada yang bilang KKB? Ini piye? Polhukam di mana? Polhukam di mana? Kemen di mana? Wantanas kemana? Lemanas di visi misi. Udah jelas. Ada gonjang-ganjing seperti ini, sur-sur di bagian masing-masing aja. Terus tolong, Kemdagri, dia lihat nggak di Nduga, kemudian di Pegunungan Tengah dan lain sebagainya. Pemerintahan jalan kagak sih? Forkompinda, jalan nggak pindah? Tolong, BIN selaku jalan nggak? BIN selaku LKN adalah sebagai bapul memberikan masukan untuk diundangkan oleh satuan pemukul untuk melakukan tugas pokok, bukan masing-masing cari orang. Anda bukan sebagai eksekutor. Tolong. Kemudian panglima tertinggi dari ini semua siapa sih? Siapa? Ya Pak Presiden, Bapak Panglima Besar TNI, Bapak Panglima Besar Polisi, Bapak Panglima Besar ASN, PNS maupun P3K. Bapak punya kewenangan di sini, Pak. Saran dari anak bangsa. Yang kebetulan saya pernah di situ, Pak. Makanya saya sengaja menjelang hari kemerdekaan. Kita adalah warga bangsa yang cinta pada NKRI, bendera merah putih. Saya pernah bertugas di sana. Dom 1, Dom 2, Dom 3. Makanya saya pakai atribut ini, Pak. Karena saya bangga 17 Agustus 79 tahun akan segera kita rayakan. Saya masih sehat. Saya memberikan sumbangsih pemikiran sedikit ini, Pak. Ya. Jadi tolong mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Kabin, Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Mendagri, Menhan, Menko Polhukam, lapor pada Presiden. Ini ada kericuhan di depan gawang. Pak, Bapak harus ingat, prajurit yang ada di lapangan itu gusar, Pak. Dengan adanya OPM KKB, gusar. Bapak harus menentukan, Presiden harus menentukan status dari orang-orang yang melawan Republik. Bapak satu, itu status. Yang kedua, Bapak harus merubah rencana operasi dalam satu RO. Semua yang terlibat. Ya. Nggak bisa sendiri-sendiri, Pak. Nah, saya heran. Di situ sudah banyak yang susdanion, sampai seskoga. Pelajaran sekolah dipakai. Dan kita juga pernah urusan aksi
masa di jalanan, RO-nya atuh. Nggak ada aneka ragam RO, itu mah kepentingan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan di sana, tegakkan hukum dan keadilan. Kemudian buat RO yang jelas. Tolong Pak Tito jangan teguh dalam pendirian. Polisi mampu. Pak, udah deh Pak. Kita saudara. Tentara sama polisi nggak bisa dipisahin dalam mengemban tugas negara. Ya. Tapi tupoksi masing-masing. Ada Pak pembagian tugas. Nah ini tolong Menko Polhukam lapor Bapak Presiden. Pak Presiden harus kami berharap penuh pada calon presiden Pak Menak. Tolong ini dibenahi Pak. Status RO loyalitas ini tolong dibenahi Pak. Kalau enggak ya terus begini terus, ketetelan terus. Tolong ingat Pak. OMSP yang berlaku operasi militer selain perang yang dianut oleh Amerika nomor 17. Kalau satu negara tidak mampu melindungi warga negara sendiri, terlebih warga negara orang lain, dia pakai bendera PBB atau tidak, dia bisa masuk. Ini apa kita menunggu seperti ini Pak? Apa kita menunggu seperti ini Pak? Tolong ego sektoral, emosi, kepentingan perorangan kelompok bola tinggalkan Pak. Kita lihat ini Pak. Negara bangsa harus selamat. Negara bangsa harus aman. Negara bangsa harus bangkit. Tolong. Jangan sok jago. Nggak ada sok jago. Kita semua ini geblek. Kita ini lemah. Tapi kalau bersatu kita kuat. Bergandengan tangan sama-sama. Satu. Tinggal topoksinya masing-masing. RO harus jelas. Nah oleh karena itu saya minta dengan hormat, ini masalah kebangsaan yang serius. Wantanas, Lemanas segera membuat kajiannya seperti ini. Jangan ABS Pak. Jangan ABS. Geli saya sama orang ABS. Geli. Ya. Ini saatnya kita memberikan 79 tahun Pak merdeka. Masih ada model beginian, model prokol bambu, nggak ada. Kita harus jaga ini. Demikian, selesai. Tadi Pak Tri menyampaikan beberapa mungkin masukan ya yang terkait penyelesaian di Papua yang sampai hari ini bisa dibilang belum selesai. Salah satunya adalah soal tupoksi Pak ya, TNI dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini terkait juga dengan transisi pemerintahan yang baru nih. Pemerintahan yang lama meninggalkan satu rencana besar, yaitu untuk merevisi Undang-Undang TNI ya, 34 2004. Salah satunya adalah beberapa pasal, 2 pasal di sini yang kemungkinan direvisi. Salah satunya adalah dihilangkannya pasal tentang larangan TNI untuk berbisnis. Yang kedua, kemungkinan TNI aktif untuk menjabat di kementerian ataupun lembaga, tentunya dengan beberapa syarat. Nah, mungkin terkait usulan-usulan ini Pak, karena sekarang ini sudah dibahas ya mungkin di RUU revisinya mungkin ya. Nah, mungkin Pak Tri bisa sampaikan karena ini Pak Tri punya pengalaman di TNI dan mungkin juga ini kan sebenarnya sudah menjadi kesepakatan seluruh anak bangsa bahwa dengan berakhirnya dan mulainya reformasi tentunya difungsi sudah tidak bisa jalan. Cuman kan ini ada pejabat negara yang bilang ini bukan difungsi lagi. Ini bukan difungsi tapi ini namanya multifungsi TNI. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak masukan, mungkin sekaligus juga kritik karena banyak yang tidak sepakat dengan rencana ini karena kan mengkhianati reformasi di mana TNI harusnya kembali ke barak. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, ini menarik untuk kita simak. Tentunya diminta kearifan pada seluruh anak bangsa.
Ya. mulai dari penjahat sampai pejabat, karena dia adalah punya kewajiban satu sesuai Undang-Undang Dasar 45, bela negara. Ya. Apapun peran dia harus membela negara. Nah, kalau oleh karena itu, dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, Pak, gimana sih? Boleh kagak Pak kita mengkhianati amanat reformasi 98 yang lalu? Kebetulan saya di Jakarta juga, saya tahu persis ini semua. Terus yang kedua, di dalam itu termaktub bunyi KKN, Ya. back to barak, Ya. sampai dengan bubarkan wifungsi. Ya. Ini ekses dari jalannya pemerintahan masa lalu yang powerful. Tentara saya nggak lawan, karena di dalamnya masih ada polisi. Rakyat dimacan-macanin, mesti ngeper sama dia. Tapi hari ini semua berubah, dan harus mau melihat bahwa konstelasi dunia mengharuskan memang sudah begitu. Tolong baca Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 A sampai dengan L. HAM. Setiap warga negara, setiap manusia harus dihargai. Dia punya hak untuk bicara dan baca itu dengan tertib. Ya. Nah, kaitannya sekarang ada orang tentang keinginan merubah Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Ya. Ini khusus di bawah pasal. Ya. Sebelum kita ke sana, tolong di undang-undang tersebut pasal 6 maupun pasal 7. Ya. Fungsi dari TNI penangkal penindak pemulihan keamanan. Artinya dia ansih pertahanan terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun ancaman yang datang dari luar. Ini pahami dulu bahwa TNI maupun polisi adalah instrumen negara yang diatur oleh negara, mulai dari kesejahteraan sampai alas kaki. Ya. Tanggung jawab siapa? Negara untuk melaksanakan kesejahteraan ini. Hari ini Pak Jokowi melalui Bu Sri Mulyani sudah melakukan berbagai lompatan-lompatan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit, Ya. di dalamnya polisi, sampai dengan ASN. Kita hormati, hargai. Tapi kita harus tahu kemampuan negara hari ini belum nyandak ke sono. Jadi jangan kita punya ingin-ingin seperti tentara Amrik. Belum bisa ke sana kita. Kita masih prihatin rakyat kita aja hari ini. Gara-gara pinjol gantung diri. Gara-gara judi online, polisi bunuh diri. Tentara koit nembak diri. Ini piye? Ini romantika yang ada. Jadi kita harus jelas di sini. Nah, kalau 67 bunyi seperti OMSP dengan fungsi, jelas dia. Tambah pasal 39 bahwa dilarang untuk berbisnis. Tolong, ini menjadi menarik karena ada petinggi-petinggi dari TNI angkatan. Tolong, anak buah saya ini ngojek, ngontel. Masyarakat mau gue pikirin, itu urusan lo. Anak buah maunya hidup sejahtera, tapi bapak buah harus mikirin gimana anak buah supaya sejahtera, lahir maupun batin. Nah, sekarang kita lihat di kesatuan, kan kita punya primer koperasi, angkatan maupun Polri. Ini aja di fungsi ini yang benar. Ya.
bagaimana koperasi adalah alat untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang mendiami asrama itu. Nah, kalau KSP saja oleh pimpinan TNI yang lalu dihilangin, nggak boleh. Yang sejahtera lu. Prajurit mana sejahtera kalau ditembak prajurit balok atu sampai bintang 4. Nah, kita harus arif mengambil satu kebijakan. KSP koperasi simpannya hidupkan. Karena tentara dengan gajinya tanggal tengahan, tanggal 15, itu udah saya nggak ada duit, ngutang dia. KSP nggak ada, pinjol, gantung diri di kamar mandi, selesai. Apa kita mau begini terus? Nah, oleh karena itu, saya sarankan, tentara jangan secara orang per orang dibebasin, boleh ngobjek. Tolong, tupoksi ini nggak bunyi begitu. Dia adalah alat pertahanan. Kalau ada ancaman di depan. Kalau dia ngobjek, di luar jam dinas, masuk angin, ke belakang, buang-buang air besar, misalnya seperti itu, pilek. Ada ancaman, hidung gua lagi meler, nggak ada Pak, lu belum berangkat. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari komandan koperasi bisa kerjasama dengan pemerintah. Nah, itu di Bangka Belitung, orang mas bisa tuh dapat kapling. Nah, gimana caranya? Tapi nanti orang yang duduk di situ koperasi pusat, tolong. SHU harus merata pada hari ulang tahun tertentu atau waktu hari raya atau waktu pergantian tahun. Ini harus masuk. Jangan SHU hanya untuk pimpinan. Ini buah si malakama. Makanya prajurit, lu enak, gua kagak enak, gua ngobek, ngonter. Itu Pak. Cari sebabnya Pak. Nah, oleh karena itu saya sarankan, kalau prajurit apalagi satpur dia HB hilang. Dia kebiri habis. Apel pagi, apel senam pagi, apel pagi, apel siang, apel olahraga sore, apel malam. Buset. Saya kasihan, saya pernah di situ. Mau pasukan batalion infanteri biasa, Satbantur, Satuan Para, PMK, apalagi satuan khusus. HB habis Pak. Nah, sekarang tinggal negara memperhatikan dia, Pak. Supaya nggak ngobek gimana Pak? Supaya dia sejahtera. Ya coba dicukupin, tolong Pak. Dicarikan formula yang bagaimana. Jangan pimpinan, pokoknya anak buah saya harus ngobek. Pak, risiko nanti anak buah ketabrak mobil, apa kita cukup dengan santunan Pak? Miris kita Pak. Supaya dia nggak ngobek begitu, penuhi kebutuhannya. Ini negara, termasuk pejabat, mikirin untuk dia seperti apa Pak. Coba, yang pertama, oleh karena itu hati-hati supaya prajurit boleh ngobjek. Ini tolong diperhitungkan yang mana Pak? Lebih baik komandan, Inkopat, kerjasama dengan pemerintah, dikasih area mainan, ini kesejahteraannya harus bisa masuk. Jangan di atas Sabri kemarin Pak, jangan dia. Itu acak adul lagi tuh Pak, babak belur, nggak ada bangsa. Dan kedua, tentang multifungsi. Pak, kalau multifungsi tambah rusak lagi Pak. Difungsi aja nggak boleh, apalagi multifungsi. Apalagi multifungsi. Multi itu semua dia bisa masuk Pak. Wah, semua dimasukin rusak Pak. Rusak. Tolong dihitung dengan cermat Pak. Tupoksinya dulu. Nah, kesejahteraan itu tanggung jawab pimpinan. Tinggal sekarang, kalau tentaranya nggak boleh melakukan itu, harus ada keadilan. Teman-teman polisi juga direm dong Pak. Teman polisi direm. Ini yang membuat kesenjangan. Pan RB kemon woye, set lu ke sono, lu kemari. Tentaranya suruh jadi kambing conge. Ya, enak aja lu gitu, ada masalah gue membat lo. Padahal itu adalah dua teman yang harus bersatu. Ini bukan salah polisi Pak, salah Pan RB. Artinya negara juga yang bikin soal. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi multifungsi, tolong, apakah kita mau fungsi
di parlemen seperti dulu, fraksi TNI Polri ada di dalam. Sekarang kita mau masuk parlemen berjuang, Pak. Saya pernah di parlemen. Sumatera 3 saya, Pak. 12 kabupaten kota saya tambah itu tiap Pak. Untuk saya bisa dapat masuk ke parlemen lewat PDIP. Nah, oleh karena itu, Pak, multifungsi untuk sementara, tolong jangan dengan emosional, Pak. Jangan dengan ego sektoral, Pak. Harus dengan melalui satu konsep seperti apa? Duduk sama-sama, Pak. Bagaimana mengeluarkan ini? Kalau pemerintah dituntut, pemerintah juga terbatas. Rakyat yang nggak punya pekerjaan juga oke, Pak. Cuman gimana caranya? Itu bukan urusan saya. Nah, urusan sayanya, ini tugas negara, tugas pemimpin di tiap-tiap kesatuan untuk sejahtera lahir dan batin tadi bisa diciptai. Begitu, Pak. Tapi kalau bilang, boleh masuk ke full multifungsi, yang ngomong siapa sih? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa, Pak? Justru Bapak nanti kalau ini semua diambil rusak. Tapi tolong supaya ada keseimbangan. Kalau polis bisa masuk ke sana, ya kita juga boleh masuk ke sana dong. Kalau Bapak nggak boleh masuk ke sana, saya juga nggak masuk ke sana. Yeah. Ini urusan siapa? Panglima TNI, Kapolri, Pan-RB, sampai dengan Panglima tertinggi, yaitu Presiden. Mudah-mudahan Pak Prabowo melihat ini sebagai satu fenomena. Yeah. Kalau dia nggak dirantasi, cakadul gitu, Pak. Saya percaya dengan Bapak. Saya pernah satu lifting dengan Bapak. Tapi sekarang Bapak di sono, saya di sebelah sini. Bapak nggak kenal saya, nggak apa-apa, Pak. Cuman saya punya kewajiban lewat staf-staf Bapak. Tolong. Negara bangsa, rakyat membutuhkan kecerdasan, kecerdikan, kepiawaian Bapak untuk menata republik supaya dihormati, dihargai, dan disegani oleh negara lain. Demikian, selesai. Pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara. Diskusi kali ini adalah episode yang sangat istimewa tentunya. Tadi Bapak Tri Tamtomo menyampaikan banyak masukan dan juga kritikan, dan tentunya juga semacam masukan untuk pemerintahan yang baru. Nah, karena ini adalah edisi khusus atau edisi spesial episode terkait peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Bapak Tri Tamtomo untuk menyampaikan kalimat penutup, sekaligus kita ucapkan nanti selamat HUT RI yang ke-79. Monggo Pak Tri, langsung sekalian kita tutup. Terima kasih. Saya selaku pembicara dengan status mantan prajurit yang kembali kepada rakyat, dan hari ini adalah sebagai veteran pembela yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019, tentunya punya kewajiban di edisi yang khusus ini, karena pada tanggal 17 besok Republik yang sangat kita cintai ini genap berusia 79 tahun. Tapi di dalam perjalanan seperti ini, gonjang-ganjing dinamika yang terjadi di lingkaran luar ini pasti membuat dampak kepada kita. Oleh karena itu, kami sebagai anak bangsa mohon kepada warga bangsa dari Sabang sampai Merauke, arif bijak dalam menghadapi dinamika apapun yang terjadi, dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan bangsa. Negara ini lahir dan tumbuh dari kancah perjuangan. Oleh karena itu, kita sebagai elemen bangsa harus tetap bergandengan tangan satu dengan lain, dengan profesinya masing-masing, dengan tujuan satu, Bhinneka Tunggal Ika, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Demikian, terima kasih.